Jadi akhirnya kalau kita lihat pada hari-hari ini itu, maka pertarungan pengaruh politik itu tidak lagi antara ya kelompok pendukung pemerintah melawan ya oposisi, semakin ke sini semakin jelas. Hanya ada dua gitu. Prabowo dengan Ganjar. Ya. Sudah pasti tidak ada Anies di situ kan gitu. Anies ada di kelompok lain gitu. Mbak Mega itu satu-satunya pemimpin yang paling jantan. Apakah Prabowo punya pendapat walaupun dia tentara? Apakah Airlangga punya pendapat? Apakah PAN, ketua PAN siapa namanya? Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan itu punya pendapat? No. Jadi inilah yang saya lihat kepada Mbak Mega. Gitu. Satu-satunya pemimpin jantan di antara pemimpin partai politik laki-laki. Oke, kita nasihati aja Mbak Mega sekarang ini. Mudah-mudahan Mbak Mega dengar gitu. Kasih kebebasan kepada Ganjar supaya dia tumbuh ya sama jantannya seperti Mbak Mega sendiri gitu. Halo pemirsa Cokro TV, bersama saya Nong Darul Mahmadah dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini saya kedatangan senior saya nih. Dulu waktu saya mahasiswa di IAIN Ciputat, saya benar-benar mengidolakan Bang Fahri Ali. Alhamdulillah. Pemirsa Cokro TV mungkin udah akrab juga ya dengan sosok Bang Fahri Ali. Kalau saya manggilnya Bang Fahri aja. Karena beliau ini tulisannya juga di mana-mana, rajin menulis di Kompas. Dulu bahkan hampir setiap saat ya kalau ada apa-apa gitu menulis. Ya Tempo gitu kan. Kalau sekarang Bang Fahri juga sudah masuk ke YouTube, menjadi YouTuber juga. Jadi kalau pemirsa Cokro TV ingin mengikuti pemikiran-pemikiran Bang Fahri, politik, sosial, agama, itu bisa mengikuti di channelnya ya, namanya Kolom Fahri Ali atau Kofi TV. Jadi Kofi TV itu maksudnya Kolom Fahri Ali ya. Rajin ya Bang, ngisi. Harus rajin kalau jadi YouTuber. Betul. Nah, Bang Fahri dikenal sebagai seorang sosiolog, tapi kalau saya karena sama-sama sebagai IAIN, saya melihatnya sebagai seorang pemikir Islam yang luar biasa. Bahkan mungkin ini bocoran juga nih buat pemirsa Cokro TV, di bulan Agustus ini Bang Fahri mendapatkan penghargaan Ahmad Bakri ya Bang. Iya, selamat. Alhamdulillah. Tapi di sini saya nggak akan membahas soal penghargaan itu. Karena saya mendatangkan Bang Fahri khusus ke Cokro TV ingin membicarakan isu-isu yang sangat hangat terkait politik. Bang Fahri kan mengikuti juga soal ini ya. Mudah-mudahan. Lagi rame soal copras-capres istilahnya nih ya, Bang. Betul. Banyak orang melihat bahwa sekarang ini di Pilpres 2024 ini sebenarnya ini secara besarnya gitu. Ngelihatnya ini pertarungan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi katanya. Karena memang kalau kita lihat misalnya Prabowo itu naik suaranya, minimal kita lihat dalam survei-survei terus, itu karena selalu dikaitkan dan dianya sendiri atau timnya Prabowo itu selalu mengaitkan Prabowo itu dengan Jokowi. Jadi istilahnya itu banyak yang melihat kok sekarang ini Jokowi lebih ke Prabowo daripada misalnya ke Ganjar yang sama-sama partainya PDIP gitu. Iya. Melihatnya terakhir misalnya kita lihat deklarasi yang dilakukan oleh Golkar dan PAN. Ya kan Bang? Ya. Dianggapnya Golkar dan PAN ini kan kayak semacam dulu terbentuk dalam KIB, tapi P3-nya udah mendukung Ganjar kan udah masuk koalisi PDIP. Tapi untuk PAN dan Golkar ini diarahkan masuk ke Prabowo. Waktu itu rame isunya ini karena arahan Presiden Jokowi. Yang itu kemudian sempat
dalam pidato tanggal 16 Agustus, Presiden Jokowi sampai harus menegaskan seperti mengklarifikasi bahwa apa-apa Pak Lurah, katanya. Pak Lurah itu kayaknya maksudnya saya, padahal saya ini bukan Pak Lurah, saya ini Presiden Republik Indonesia. Nah, ini soal-soal kayak gini menarik. Mungkin Bang Fahri bisa apa ya, dari pemikiran Bang Fahri ngelihat gambaran politik seperti ini sekarang ini gimana? Ya, sebenarnya kalau kita mau memberikan penjelasan yang lebih sederhana, ada gejala perpecahan elit gitu, yang kemudian mengarah kemana-mana gitu. Jadi perpecahan yang pertama itu terjadi dengan antara Presiden Jokowi ya, atau Jokowi sebagai salah satu ya kekuatan politik. Maksud saya Jokowi ya dalam konteks politik atau sosiologi politik itu adalah institusi politik tersendiri gitu. Jadi hampir sama dengan partai-partai kekuatannya atau malah di atas partai-partai gitu. Berhadapan dengan Surya Paloh. Ketika Surya Paloh itu mengumumkan Anies Baswedan gitu. Jadi ini for the first time ya terjadi keretakan elit gitu. Sebelumnya semuanya kan berlangsung lancar gitu. Jadi apa yang disebut dengan koalisi besar itu berlangsung lancar gitu. Nah, untuk sementara ketika Anies itu diumumkan oleh Bang Surya Paloh, kita kemudian melihat justru terjadi konsolidasi kekuatan sisa dari koalisi besar itu gitu. Di luar Nasdem ini ya. Di luar Nasdem. Karena kemudian mereka kan berkumpul bersama-sama ya atas undangan Presiden Jokowi di istana gitu. Bang Surya itu tidak diikut sertakan di situ. Diundang ya. Tidak diundang. Nah, jadi itu adalah keretakan pertama yang terlihat di publik. Kita tidak tahu ya apa yang terjadi di antara mereka gitu. PDIP jelas berada ya bersama dengan Jokowi di sini. Walaupun kita lihat ya tidak ada reaksi yang berarti dari partai-partai lain ya. Dari Gerindra, dari Golkar, dari PAN, satu lagi apa P3. PDIP itu sangat aktif kemudian meminta supaya menteri-menteri yang berasal dari partai Nasdem itu mundur gitu. Karena sudah tidak lagi sejalan gitu. Nah, keretakan kedua yang kita lihat sebenarnya ini lebih dalam gitu. Lebih dalam di dalam pengertian ya ada suatu perkembangan yang tidak diekspektasi sebelumnya, yaitu popularitas Jokowi yang melampaui seluruh tokoh-tokoh politik gitu. Lewat kepuasan publiknya itu yang 80% lebih. Iya, dalam posisi dia sebagai presiden, terutama pada periode kedua ini tadi gitu. Kepuasan yang besar gitu. Lalu kemudian mungkin ya rencana-rencana ke depannya gitu. Rencana-rencana ke depan yang tidak dirumuskan ya secara jelas, tetapi bisa kita tangkap bahwa Jokowi ingin tetap punya pengaruh setelah dia selesai menjadi presiden gitu. Kingmaker ya. Iya. Apakah dia menjadi kingmaker? Yang jelas dia ingin menjadi kingmaker kalau kita lihat dari tingkah laku politik yang berlangsung gitu. Nah, karena itu dia kemudian melakukan manuver ya. Manuver-manuver politik yang di dalam konteks ini dia sebagai presiden dia menjadi lebih bebas membangun koalisi baru di luar PDIP gitu. Nah, inilah saya lihat ya ada bibit kontestasi diam-diam antara Mbak Megawati Soekarno Putri dengan Jokowi gitu. Walaupun ini sama sekali ya tidak diperlihatkan gitu. Tetapi pembelahan pengaruh politik ini itu sudah mulai terlihat sekitar dua tahun sebelumnya gitu.
Terutama mulanya dengan berdirinya apa namanya itu, koalisi KIB, KIB Koalisi ya namanya. Indonesia Bersatu. Nah, itu adalah kreasi pertama dari Jokowi ya sebagai political institution di sini ya. Itu kreasi pertama. Nah, kreasi terakhirnya itu adalah masuknya mereka dua partai itu, PAN dan Golkar ke dalam Prabowo gitu. Nah, pada saat yang sama Mbak Mega wilayah pengaruhnya itu hanya ada di dalam PDIP. Gitu. Keuntungan Mbak Mega adalah bahwa PDIP itu adalah sebuah partai terbesar di Indonesia sejak reformasi gitu. Sehingga pengaruhnya pun itu tetap kuat gitu. Nah, tetapi jangkauan Mbak Mega tidak bisa keluar dari PDIP itu sendiri gitu. Nah, jadi Presiden Jokowi atau Jokowi sebagai political institution itu jauh lebih bebas melakukan manuver-manuver politik yang ada di luar PDIP. Nah, pada saat yang sama Jokowi tidak bisa melakukan penetrasi pengaruhnya ke PDIP lebih dalam gitu. Karena bagaimanapun ya mungkin ada rasa tidak enak kepada Mbak Mega gitu. Mbak Mega dan keluarga Mbak Mega gitu. Nah, jadi akhirnya kalau kita lihat pada hari-hari ini itu, maka pertarungan pengaruh politik itu tidak lagi antara ya kelompok pendukung pemerintah melawan ya oposisi, melainkan antara ya kekuatan-kekuatan internal ya yang kemudian menjadi sangat faksionalis di dalam koalisi besar itu gitu. Ini yang untuk sementara ini kita lihat gitu. Dan kalau kita perhatikan Hasto Kristianto ya sebagai sekjen membicarakan tentang food estate ya, dan segala macam, maka keretakan internal itu sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi gitu. Masing-masing bergerak ya mulai start lebih progresif dibandingkan kemudian pada masa-masa atau pekan-pekan sebelumnya yang masih menjaga basa-basi gitu. Sekarang ini sudah relatif mulai lebih terbuka. Terus terang, lebih terbuka dan seterusnya gitu. Kira-kira ini yang kita lihat gitu. Tapi yang terbaru ini Bang, hari ini nih saya ikutin menjawab tadi yang disampaikan oleh Bang Fahri terkait bahwa Jokowi katakanlah memperlihatkan kekuatannya lewat Golkar dan PAN itu untuk mendukung Prabowo berhadap-hadapan dengan institusi partainya. Itu hari ini saya lihat seperti Gibran, anaknya putranya Jokowi, Presiden Jokowi, dan juga Bobi, wali kota Medan, mantunya Presiden Jokowi, itu videonya beredar yang menegaskan sikap akan kampanye untuk PDIP dan Ganjar. Nah, Bang Fahri ngelihatnya gimana? Apakah itu untuk menjawab bahwa antara Presiden Jokowi dan Ibu Mega itu sebenarnya tidak terjadi apa-apa atau gimana tuh? Menjelaskannya ya. Iya, jadi kalau sebelumnya kan kita dengar dari anaknya Presiden Jokowi yang menjadi wali kota di Solo ya. Gibran ya. Gibran itu saya baca di Tempo. Ya, hari Senin kemarin. Tempo maksud saya adalah majalah ya. Yang mengutip kalimat Gibran, dia berkeberatan menjadi calon wapres untuk Ganjar gitu. Karena nanti ya kalau kalah takut disalahin katanya gitu. Nah, jadi kita tidak tahu bagaimana membaca hal-hal yang semacam itu. Tetapi ya memang ini sangat menarik ya perkembangannya yang tidak ada presidennya di dalam sejarah politik ya pada masa reformasi ini, di mana anggota keluarga itu telah menjadi aktor-aktor
politik yang sistem tindakan mereka itu harus ditafsirkan secara simbolis gitu. Nah, kalau kemudian yang Anda katakan tadi Gibran ya, lalu kemudian menantu Presiden Jokowi Bobby itu tiba-tiba mengatakan hal yang semacam itu, tetapi kemudian fakta sebelumnya kita lihat sesuatu yang berbeda, maka di dalam kearifan saya sebaiknya tidak perlu diambil sebuah konklusi gitu. Jadi sikap yang bersifat konklusif itu malah jadi malah kemudian menjadi bumerang bagi kita sendiri sebagai pengamat gitu. Karena kemudian kita diminta ya untuk melihat perkembangan sampai akhir gitu sebelum mengambil konklusi gitu. Jadi sinyal-sinyal yang diberikan ya, sinyal antara presiden ya sebagai Presiden Jokowi sebagai sang ayah ya di dalam konteks ini, lalu juga sebagai mertua gitu. Lalu kemudian sinyal yang diberikan Gibran, sinyal yang diberikan Bobby, bahkan ya adiknya Gibran yang ingin menjadi wali kota Depok misalnya, itu harus kita lihat ya sebuah proses yang masih berjalan gitu. Tidak ada yang bersifat konklusif gitu. Nah, apakah ini sebuah orkestrasi ya? Juga kita tidak tahu bagaimana hubungan di antara mereka gitu. Nah, juga mungkin ya gagasan-gagasan yang muncul dari istri presiden itu sendiri gitu. Kita tidak tahu gitu. Nah, menurut saya ya hubungan antara presiden ya dengan anak dan menantunya, lalu kemudian hubungan antara istri presiden ya dengan anak dan menantunya itu mungkin di dalam beberapa hal ya menentukan gitu. Apa yang harus kita lihat di dalam perkembangan politik, lalu kemudian bagaimana terjadi extensionnya ke dunia publik gitu. Jadi ini yang sedikit agak menarik yang kita lihat, yang tadi saya katakan tidak terjadi. Ya tidak ada presidennya pada presiden sebelumnya. Presiden sebelumnya itu adalah SBY, sebelumnya adalah Mbak Megawati, sebelumnya adalah Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid dan Habibie. Gitu. Nah, banyak yang mengatakan ya, termasuk salah satu tulisan yang mengatakan bahwa yang membuat Jokowi itu distintif ya, adalah karena dia merupakan presiden ya dari kalangan sipil yang terkuat sekarang ini gitu. Jadi kalau dianggap ya survei sudah mengatakan approval ya, tingkat approvalnya juga sangat tinggi. Itu pasti mempengaruhi persepsi dia terhadap politik, mempengaruhi persepsi dia terhadap kekuatan dirinya sendiri. Confidence gitu ya. Ya, dan mempengaruhi ya rencana-rencana ke depannya setelah menjadi presiden. Gitu. Setelah periode kepresidenannya berakhir gitu. Nah inilah yang menarik, yang menurut saya dinamikanya itu harus kita lihat antara cara dia ya melakukan treatment terhadap approvalnya ya, tingkat approvalnya yang tinggi dengan kemudian kesimpulan-kesimpulan politik yang muncul di dalam dirinya gitu. Nah justru ya hubungan antara tingkat approval dan reaksi politiknya itulah yang kemudian terjadi dinamika gitu. Dinamika politik, lalu kemudian implikasinya meluas kepada hubungan dia dengan PDIP dan hubungan dia dengan kelompok Prabowo Subianto gitu. Nah, jadi unit analisanya bisa berubah gitu. Jadi tidak lagi kepada partai-partai politik gitu. Ini yang menarik sekali kita lihat di dalam perkembangan politik mutakhir sekarang ini gitu. Tapi sekali lagi saya katakan jangan bersifat konklusif gitu, karena ini belum berakhir. Karena ini ya di landasan bawahnya itu ada budaya Jawa gitu ya.
budaya Jawa yang kadang-kadang itu melahirkan kejutan ketika kemudian mereka bersama-sama menyatakan ketegangan harus dihentikan gitu. Nah, ini ya akan tercermin kepada sebuah tingkah laku yang hanya kita bisa tafsirkan secara simbolik gitu. Gitu. Makanya konklusi itu jangan diberikan dulu. Terlalu awal untuk memberikan konklusi sampai pada bulan Oktober nanti gitu. Jadi memang kita harus bersabar dulu ya. Betul ya. Nah masalahnya kan masyarakat ini juga sempat, khususnya ini ya Bang Fahri, khususnya yang dialami misalnya oleh para pendukung Jokowi. Kan kelihatan sekali itu. Sekarang kelihatan sekali kan begitu. Apa ya, saya ngelihat kayak gagap gitu ya, kayak aduh mesti gimana gitu. Betul. Jadi semua yang keluar dari tindak tanduknya Presiden Jokowi, bahkan anak-anaknya, maksudnya Gibran, Kaesang dan juga Bobi gitu, itu selalu dikait-kaitkan gitu kan. Betul. Jadi sekarang ini kan mungkin Bang Fahri juga ngikutin juga soal misalnya wacana terkait judicial review pembatasan usia minimal. Betul ya. Yang itu dikaitkan dengan rencana katanya Gibran yang akan menjadi cawapres untuk Prabowo, dan ini dianggap sebagai bagian yang tadi dibilang itu loh, tindakan politiknya Presiden Jokowi itu. Nah, Bang Fahri ngelihatnya itu gimana ya? Apakah memang akan seperti itu? Terus kemudian dengan adanya video sekarang yang Gibran menegaskan kembali sikapnya, apakah yang rencana-rencana ini itu bisa diabaikan atau cukup melihat pada yang perkembangan sekarang? Iya, itu memang sedikit harus kita lihat dari segi antropologi ya. Dan dengan mengambil ya satu contoh yang sedikit menyimpang atau malah menyimpang sekali ya. Kalau pernah ini kan melakukan ini ziarah ya. Iya. Nah, saya berapa kali ya melihat ziarah itu, terutama di di makam-makam para sunan gitu ya. Wali ya. Wali ya. Orang kemudian begitu tawadu ya, begitu mereka berdoa dengan khusyuk dan sikap mereka yang begitu hormat ya. Jadi ada etika berhubungan dengan makam para wali ya, para orang suci itu dan segala macam yang ada gitu. Nah, pertanyaan antropologisnya adalah gitu, apakah ya makam itu telah ya dimanfaatkan oleh para penziarah untuk diri mereka sendiri gitu. Jadi mungkin apa di dalam konteks agama disebut dengan syafaat ya. Syafaat ya. Ya, syafaat yang diperoleh itu gitu. Jadi mereka mengunjungi ya dengan perjuangan ya, mengunjungi makam wali, tapi pada saat yang sama ada proses dalam dua tanda kutip ya, manipulasi gitu. Saya berkunjung begini ini karena ada motif, mudah-mudahan ya saya mendapat syafaat gitu. Untuk keuntungan pribadi dia atau untuk keuntungan keluarga dan seterusnya. Satu studi antropologi yang dilakukan di ini di dekat Tasikmalaya, Pamijahan. Itu juga seperti itu gitu. Diperlihatkan. Nah, ini mungkin juga ya secara tak disadari ya, unconsciously gitu. Para apa yang Anda sebut tadi pendukung ya, tadi? Iya, pendukung. Pendukung, terus satu lagi sukarelawan. Nah, relawan ya. Para relawan itu mereka harus ya
berusaha memanipulasi situasi sedemikian rupa sebagai bagian dari investasi politik mereka, ya, to be recognized, ya, by the leader, gitu. Misalnya begini, PSI pergi ya ke mana itu, ke Golkar. MK. Oh, ke MK. Oh, yang mengajukan judicial Ya, review-nya. ke MK. Itu adalah bagian dari political investment, gitu. And then recognize ya by the president atau by apa namanya anaknya presiden dan seterusnya gitu. Jadi mereka kemudian melakukan langkah-langkah itu gitu. Sama halnya misalnya yang dilakukan oleh Projo misalnya dengan melakukan berbagai gerakan-gerakan yang ada gitu. Itu adalah bagian dari itu tadi investasi. Sebab begini, relawan itu adalah kalangan-kalangan yang benar-benar berjudi di dalam mendukung seseorang, gitu. Gitu. Kalau menang, kalau kalah, tempat saya di mana, gitu. Itu adalah apa namanya situasi yang berkembang sekarang ini. Dan sekali lagi saya katakan menariknya itu hanya muncul pada masa Presiden Jokowi, gitu. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya itu aktor-aktor utamanya adalah partai-partai politik, iya. gitu. Betul. Nah, jadi apa namanya situasi yang berlangsung ya, dinamika yang berlangsung di antara relawan ini itu adalah dituntun oleh kalkulasi mereka. Kalkulasi-kalkulasi yang semacam ini, walaupun tidak pasti, tetapi mereka ingin memperlihatkan bahwa saya sudah melakukan sesuatu untuk diingat gitu, ketika kemudian sang pemimpin itu menang gitu, satu sama lain gitu. Sebentar saya potong. Itu maksud Bang Fahri artinya Presiden Jokowi sendiri sebenarnya tidak meminta atau mengarahkan atau secara khusus gitu, tolong bikin ini, tolong kamu begini-begini? Kelihatannya tidak. Kesan saya ya untuk yang ini gitu. Jadi kalau misalnya saya lihat pada PSI ya, PSI ketika Presiden mengatakan ojo ke susu, ya, itu kan tahun lalu ya, kalau nggak salah ya. Tiba-tiba dia kemudian sudah memunculkan gambar Ganjar ya, mereka mendukung Ganjar dan seterusnya gitu. Dan itu pasti bukan perintah presiden kan di situ. Itu ya, yang saya maksud investasi. Iya, itu kan dibilangnya sebagai hasil rembuk rakyat gitu kan. Belum itu, belum lagi. Karena presiden masih mengatakan ojo ke susu walaupun orangnya ada di sini kan gitu. Nah, dan dia tidak ikut rembuk rakyat PSI. Maksudnya kalau itu yang dilakukan oleh Projo gitu. PSI kan bukan Projo pada waktu itu gitu. Nah, itu semua orang berlomba-lomba untuk apa namanya? Semua kalangan maksud saya. Kalangan dari relawan untuk berlomba-lomba gitu. Untuk ya diakui gitu. Kedua belah pihak sekarang ini gitu. Nah, tapi kalau saya boleh memberikan nasihat kepada para relawan ini tadi, bersikaplah seperti Muni sekarang. Gitu. Muni itu Budi Ari yang sudah menjadi menteri ya. Ketika ditanya apakah dia mau menjadi ketua umum PSI, dia menjawab dengan diplomatis. Gitu. Saya konsentrasi pada kerja. Gitu. Nah, artinya distansi sudah dibuat gitu. Dan sikap wait and see itu sudah berlaku gitu. Sudah dipegang, ya sudah dilaksanakan oleh dia gitu. Tunggu kemana arahnya gitu. Jadi tidak kemudian berusaha mempengaruhi. Walaupun sebagian ya dari kalangan Projo itu masih gitu. Ada yang ke apa namanya? Terpecahkan, terbelah. Ke Ganjar, ada yang ke Prabowo gitu. Kalau dulu saya lihat malah banyak beberapa tokoh, tapi semakin ke sini semakin jelas. Hanya ada dua gitu. Prabowo dengan Ganjar. Ya. Sudah pasti tidak ada Anies di situ kan gitu. Anies ada di kelompok lain gitu. Nah, jadi sikap dari Muni itu menurut saya sudah baik
ya. Di dalam pengertian begini. Di dalam pengertian sebenarnya ya di antara calon-calon ini ya, apakah Anies, apakah Prabowo, apakah Ganjar, itu kan mereka tidak ada masalah satu sama lain kan. Iya. Yang membuat ramai itu dan kemudian pertentangan itu adalah keramaian dari para relawan ini gitu. Nah, saya di dalam salah satu konten kolom Fachri Ali itu sudah mengusulkan ya bahwa calon-calon ini, 3 calon presiden ini, namanya apa? Capres. Bakal calon. Baca pres. Baca pres, bakal calon ini itu jangan menari di atas gendangan gitu. Para relawan gitu. Supaya kemudian tenang. Malah saya mengusulkan itu rektor ya. Rektor Universitas Gadjah Mada itu mengundang semua. Jadi, Nong, bisa dibayangkan seluruh aktor politik itu, kecuali ya Prabowo, itu semuanya orang UGM. Iya. Mulai dari Jokowi, ya sampai 2 calon ini, sampai kemudian Muhaimin Iskandar, sampai Ketua Umum Golkar, ya Airlangga, gitu. Mahfud MD pun ketika saya tanya, dia bilang, ya saya pernah kuliah, katanya. Di UGM dan Ketua Umum Muhammadiyah yang sekarang maksud saya juga begitu gitu. Nah, jadi sebenarnya UGM lah yang sebenarnya harus mengambil inisiatif ya, mengundang dan mempertemukan Jokowi dan segala macam itu untuk memperlihatkan kepada publik tidak usah terlalu rame-rame secara destruktif gitu menghadapi pemilu ini gitu. Itu adalah kesempatan emas dia untuk menjadi tokoh nasional gitu. Maksud saya jasa nasional yang harus diberikan gitu. Tapi saya sudah mengatakan itu sekitar saya kira 6 bulan lalu atau berapa gitu. Tapi belum diwujudkan. Alumninya aja yang kemudian memberikan tanggapan kepada saya. Nanti kami sampaikan ke rektor, kata dia gitu. Gitu. Tapi mungkin ini bisa dijadikan sebagai inisiatif untuk ketua kagamanya. Ketua kagamanya Pak Ganjar. Iya betul, betul. Jadi kalau video ini ditonton oleh Pak Ganjar mungkin bisa jadi kan sebagai pertemuan alumni kagama Ganjar, UGM kan. Saya kira Ganjar menonton karena ketika saya menulis menulis di Kompas, dia kasih komentar sambil dia ini kasih jempol, like. Kasih jempol, jempol itu apa namanya? Like. Itikom, apa namanya? Oh, emoticon. Emoticon gitu. Jadi saya kira ya dia harus memperhatikan seluruh pandangan-pandangan yang ada itu gitu. Supaya kemudian bangsa ini semakin bisa menerima perbedaan dengan konstruktif gitu. Jadi jangan misalnya kita marah kemudian kita keluar dari grup gitu. Itu adalah tindakan yang masih di bawah relawan gitu jadinya gitu. Nah inilah peranan dari Cokro TV sekarang ini menyebar ya pandangan-pandangan yang optimis itu gitu. Nah tadi kan Bang Fahri bilang bahwa selain karena faktor, ya sambil diminum silakan Bang. Selain karena faktor relawan atau pendukungnya, tapi juga terkait baca pres ini tiga capres yang sekarang muncul, itu juga kan ada faktor misalnya garansi atau jaminan dari Presiden Jokowi yang tadi juga sempat disampaikan oleh Bang Fahri terkait program-program selanjutnya. Iya, ya betul. Kan? Makanya dulu di bulan apa gitu Presiden Jokowi sendiri kan juga menegaskan kalau dia itu akan cawe-cawe. Iya, betul. Kan, Bang? Ya. Nah, kita sudah melihat dan ini terekspresikan dalam sikap Presiden Jokowi misalnya terkait dengan Bang Fahri tadi juga menyebut sosok Anies. Dari sejak awal kan Anies selalu mengusung yang namanya koalisi perubahan. Yang kalau dalam istilahnya Bang Zulfan itu Anies itu dikatakan sebagai antitesisnya Jokowi yang kemudian itu ada anggapan bahwa kalau Anies yang menang maka ya mungkin yang dicemaskan atau yang dikhawatirkan oleh Jokowi itu akan terjadi.
program-programnya tidak berlanjut. Misalnya itu ya, Bang. Betul, betul. Nah, betul. karena itu Presiden Jokowi kan kemudian mengelola atau memaintenance dua calon yang menurut dia orang dia semua nih. Betul. Ganja dari partainya Iya, sendiri dan juga Prabowo iya, sebagai menterinya gitu. iya. Nah makanya apakah yang tadi dibilang oleh Bang Fahri, saya cuma ingin menegaskan lagi sih Bang, bahwa sebenarnya itu kan bukan karena faktor para relawan atau para pendukungnya, tapi juga ini memang betul-betul karena ada faktor dari Betul. Presiden Jokowinya kan. Iya, betul. Jadi itu yang saya katakan tadi. Jadi dinamika politik yang berlangsung itu adalah karena ada interaksi antara fakta lapangan ya, yaitu tingkat approval ya, rakyat melalui survei dengan treatment Presiden Jokowi sendiri terhadap tingkat approval itu gitu. Jadi semakin tinggi tingkat approvalnya, semakin berpengaruh terhadap ya persepsi dia tentang peranan apa yang harus dia lakukan gitu. Nah, di dalam konteks ini maka soal kelanjutan dari program-program Presiden Jokowi setelah Presiden Jokowi selesai itu tidak lagi menjadi variabel penting di dalam keputusan-keputusan Presiden. At least kita lihat pada 1-2 hari ini. Gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dua-duanya kan pada dasarnya sudah berjanji. Baik Prabowo maupun Ganjar itu sudah berjanji akan melanjutkan. Gitu kan? Gitu. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat justru kubu ya Prabowo semakin kuat dan agak sulit kita memahami ya penguatan kubu Prabowo itu tanpa sepengetahuan Presiden, maka kita lihat pertimbangannya bukan lagi ya hanya soal kelanjutan atau tidak gitu, melainkan soal ya preferensi yang bersifat individual dan kalkulatif gitu tentang itu gitu. Nah, di mana kalkulatifnya itu? Kalau kita lihat pada PDIP, gitu, PDIP kan tetap berada di bawah kontrol Mbak Mega, gitu. Dan di dalam waktu dekat tidak mungkin bisa berubah, gitu. Sementara di pihak kubunya Prabowo, gitu, itu kan kekuatannya bersifat cair, gitu. Betul mereka mengelompok, tetapi kan mereka merupakan partai-partai tersendiri gitu. Yang dibandingkan PDIP jelas jauh lebih terkonsolidasi kekuatannya gitu. Nah, mungkin ini juga sebuah analisa yang diambil ya sebagai kesimpulan oleh Presiden Jokowi gitu. Nah, ini mempengaruhi preferensi politik dia di dalam konteks itu tadi kalkulasi teknikalnya gitu. Jadi tidak lagi ya tentang kelanjutan gitu. Kelanjutan tentang manajemen ya maupun proyek-proyek nasional yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ke masa depan gitu. Melainkan sudah lebih ini. Sudah lebih kalkulasinya itu sudah lebih bersifat teknikal dan mungkin dalam dua tanda kutip personal di dalam konteks ini gitu. Nah, jadi kalau kita mau mendalami ya perkembangan politik itu tadi yang harus dilihat gitu. Tadi sudah saya katakan unit analisanya bukan lagi pada partai gitu. Memang Indonesia ini punya orang-orang besar. Maksud saya ada sejarahnya, ada presidennya. Presiden Soekarno itu adalah orang besar, gitu. Presiden Soekarno adalah orang besar dan kemudian apa yang disebut dengan personal ambition, ya, ambisi personal itu mempengaruhi kebijakan nasional dari dia, gitu. Lalu setelah itu ada Presiden Soeharto, gitu. Juga termasuk orang besar, orang kuat, yang pandangan-pandangannya mempengaruhi kebijakan nasional juga gitu.
Lalu kemudian ada Mbak Megawati gitu. Yang pandangan-pandangannya, kecenderungannya juga mempengaruhi. Termasuk di dalam memilih memilih Jokowi dulu ya pada 2014 untuk menjadi calon presiden gitu. Nah, jadi kemunculan Jokowi ya sebagai sosok yang pengaruh politiknya itu menandingi partai-partai politik itu telah kemudian ada di hadapan kita gitu. Dan di dalam beberapa hal, even PDIP sekalipun itu masih sangat menahan diri gitu. Salah satu buktinya adalah kedatangan ini ketua DPR Puan Maharani untuk berkunjung ke Solo, bertemu dengan wali kota Solo gitu. Gibran. Lalu kemudian pada saat yang sama, walaupun dia gubernur Jawa Tengah, Ganjar itu pun datang gitu kepada Gibran gitu. Nah, ini adalah simbol-simbol ya tingkah laku politik yang untuk menunjukkan bahwa saya baik loh gitu kepada Presiden Jokowi sebenarnya gitu. Ya. Jadi targetnya adalah kepada Presiden Jokowi gitu. Sinyal yang ingin disampaikan gitu. Nah, apakah ini akan terulang? Kita tidak tahu. Tapi itulah menunjukkan tentang pengaruh besarnya Jokowi di dalam politik Indonesia hari-hari ini. Gitu. Kira-kira nih, Bang, ke depannya, kalau ngelihat dari yang tadi disampaikan oleh Bang Fahri bahwa faktanya memang sekarang Presiden Jokowi ini memang istilahnya itu bisa berada di melebihi istilahnya mungkin PDIP sendiri ya. Betul. Semua partai hampir gitu, kecuali mungkin yang sudah di luar di luar presiden itu kan yang mendukung Anies ya. Tapi semua itu sudah ini ke Jokowi. Nah, kira-kira ini Bang Fahri kan kenal betul dengan sosok Ibu Mega. Ya. Maksudnya kenal dari jauh ya. Ya betul, maksudnya kan mengikuti lah. Kan mengikuti gaya kepemimpinannya, cara memimpinnya. Dihadapkan dengan situasi seperti ini. Kira-kira akan seperti apa? Karena gini, memang kita mesti menunggu bulan Oktober lah ya. Mesti menunggu bulan Oktober. Tapi yang namanya persaingan atau kompetisi untuk mendapatkan pemilih atau menjadi menang itu kan harus dimulai dari sekarang. Nggak bisa terus menerus, aduh milih siapa kayak gitu-gitu ya Bang ya. Iya betul. Nah gimana kalau ngelihat kira-kira Ibu Mega ini akan seperti apa dengan fakta atau sosok Jokowi yang tadi disampaikan oleh Bang Fahri? Iya, kalau saya melihat ya Mbak Mega ini satu-satunya ya, jangan tersinggung ya karena saya mau memakai kata yang agak sedikit ini gender ya. Seksis. Enggak gender. Gender. Mbak Mega itu satu-satunya pemimpin yang paling jantan. Maskulin, pemimpin maskulin gitu. Jantan, gitu. Karena dia berani mengatakan idenya sendiri secara telanjang, gitu. Nah, yang lain tidak jantan. Nah, ukurannya adalah mereka tidak punya pendapat apapun kan. Siapa yang punya pendapat coba? Kecuali Surya Paloh ya. Iya, sekarang gitu. Surya Paloh. Coba lihat, apakah Prabowo punya pendapat walaupun dia tentara? Apakah Airlangga punya pendapat? Apakah PAN, ketua PAN siapa namanya? Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan itu punya pendapat? No. Tidak ada satupun yang berpendapat gitu. Apakah P3 punya pendapat? Siapa ketuanya yang sekarang? PLT ya sekarang. Iya, PLT itu. Nggak ada yang berpendapat. Satu pun tidak ada yang berpendapat. Ketika kemudian harus berdialog dengan Presiden Jokowi. Satu-satunya Mbak Mega. Gitu. Nah,
Dan kemudian yang membuat saya ya menulis ya di Kompas tentang Mbak Mega sebagai perempuan terkuat di dunia, itu bukan hanya karena memang di dunia tidak ada lagi pemimpin politik gitu. Yang terakhir itu kan Perdana Menteri Jerman gitu. Tapi karena dia berani mengatakan tidak kepada ide perpanjangan 3 periode itu ya? Pemilu gitu, perpanjangan pemilu, ide tentang 3 periode. Apakah jenderal pemimpin partai politik itu berani bersikap? Tidak. Seluruh partai tidak ada yang berani, termasuk Bang Surya. Tidak berani untuk mengatakan itu. Termasuk Yudhoyono. Tidak ada yang berani gitu. Jadi apa arti Mbak Mega di dalam menjaga demokrasi ini? Mbak Mega plus mahasiswa yang melakukan protes pada waktu itu. Yang melakukannya. Itu yang saya maksud, Mbak Mega itu adalah seorang pemimpin jantan. Di antara seluruh pemimpin laki-laki di dalam dunia politik Indonesia sekarang ini gitu. Nah, yang kedua, Mbak Mega prinsipalis dia. Prinsipalis karena memang soal Argentina lagi. Palestina. Palestina. Ya. Piala soal Palestina itu ya. U20 itu ya. kan bukan soal pialanya, tapi soal Israelnya. Konstitusi Soal Palestinanya gitu. Tidak bisa dia bilang. Karena itu memang melanggar konstitusi gitu. Jadi pragmatisme ya, di dalam di dalam berpolitik itu dijungkir balikan oleh Mbak Mega gitu. Jangan mentang-mentang hanya untuk datang investor gitu. Lalu kemudian ya semangat konstitusional kita buang gitu. Soal prinsip itu istilahnya ya. Itu prinsipalis saya katakan, seorang prinsipalis gitu. Prinsip ya. Tidak katanya gitu. Dan itu terus terang bukan Eros Jarot lagi siapa? Erick Thohir. Gubernur Jawa Tengah. Oh, Ganjar Pranowo. Bukan Ganjar ya. Tentu saja dia disuruh oleh Mbak Mega atau mengikuti ya Mbak Mega, bukan inisiatif Ganjar gitu. Jadi ya, bisa Anda bayangkan tidak ada Mega sekarang ini di dalam sistem politik Indonesia gitu. Tidak ada satupun yang berbicara. Tidak juga kampus. Memble semua kampus itu. Jadi istilahnya gitu. yang menjaga prinsip-prinsip kebangsaan gitu ya Bang? Prinsip kebangsaan, konstitusi, demokrasi. Hanya tinggal kepada Mbak Mega gitu. Kampus itu diam semua kan. Pers diam. Semua gitu. Hanya memberitakan apa yang terjadi saja ya. Yang terjadi kemudian ya. Kecuali inilah pers yang diterbitkan di dalam bahasa Inggris gitu, karena nggak banyak yang membaca gitu terbatas dan seterusnya itu. Gitu. Nah, jadi inilah yang saya lihat kepada Mbak Mega gitu, satu-satunya pemimpin jantan di antara pemimpin partai politik laki-laki sekarang ini gitu. Oke, saya harus ke dokter nih dikit lagi. Iya. Satu lagi terakhir ini Bang. Yeah. Nah, tapi di sisi lain ini kalau di publik ini saya harus terus terang juga ya Bang ya. Betul. Dan ini mungkin perlu dikonfirmasi juga ke Bang Fahri. Justru orang melihat atau publik melihat faktor Ibu Mega ini malah menjadi faktor yang katakanlah bukan mendegradasi ya, tapi menurunkan ininya Ganjar sebagai capres yang dicalonkan oleh dari ketumnya Ibu Mega. Ini gimana ini? Jadi ini agak susah jadi menyambungkan kehebatan sosok Ibu Mega yang tadi disampaikan oleh Bang Fahri dengan kenyataan yang tidak dapat elektoralnya nih buat Pak Ganjar. Benar. Nah, saya kira pengalamannya itu adalah pengalaman ketika menunjuk Jokowi. Gitu. Nah, karena itu ditegaskan kembali petugas partai gitu. Nah, itu memang kemudian menjadi makanan gitu bagi lawan-lawannya, apakah dari Anies ya maupun dari Prabowo gitu.
Dia adalah petugas partai, sementara yang lain adalah petugas rakyat gitu. Nah, Mbak Mega mestinya memang tidak perlu lagi menegaskan petugas-petugas partai itu. Kalau saya boleh usulkan kepada Mbak Mega, itu ini bersikap ya, ngomong kepada Ganjar gitu. Supaya dia nggak merasa terus-menerus junior gitu di hadapan gitu. Dia harus memberikan kesempatan Ganjar itu tampil ke depan, dan Ganjar sendiri harus berani gitu untuk untuk tampil mandiri gitu di dalam konteks ini, terutama sebenarnya dari segi pikiran-pikiran gitu. Kan nggak pernah ada kelihatan pikirannya apa sih semuanya itu. Apa pikiran mereka? Saya ketawa itu. Tidak ada tesis apapun kan dari mereka itu. Cuma dibagi saja sama Presiden Jokowi, kamu ke sana, ini ke sini gitu. Selesai nggak ada tesis, tesisnya lanjutkan katanya tentang pembangunan itu gitu. Tapi impiannya tentang Indonesia itu kayak apa? Gagasan besar ya. Gagasan besarnya tak ada gitu. Ini tinggal bulan Oktober kan? Sekarang bulan apa? Sekarang bulan Agustus. Bulan Agustus kan? 17 Agustus tahun 45. Jadi PR-nya sebenarnya adalah meskipun ada beban yang tadi dibilang oleh Bang Fahri soal petugas partai atau Oke, kita nasihati aja Mbak Mega sekarang ini. Mudah-mudahan Mbak Mega dengar gitu. Kasih kebebasan kepada Ganjar supaya dia tumbuh ya sama jantannya seperti Mbak Mega sendiri gitu. Tapi kan itu sebenarnya udah, Bang. Ya, dengan berhasilnya Pak Ganjar menyelesaikan sebagai gubernur Jateng kan itu menunjukkan itu. Ya, betul. Tapi begitu kemudian juga dengan Jokowi maksud saya Mbak Mega jangan kasih angin kepada lawan-lawannya gitu. Lawan-lawan Ganjar gitu. Untuk mengatakan misalnya petugas partai dan segala macam, karena dengan mudah kemudian orang membandingkan gitu. Ya Nong ya, makasih banyak Nong ya. Ya, kita tutup dulu nih Bang. Baik, silakan. Terima kasih banyak Bang Fahri. Mungkin diminum dulu ya, kopinya. Betul. Ini teh sebenarnya bukan kopi. Jadi seruput teh. Seruput tehnya dulu kalau saya kopi. Ini karena waktu Bang Fahri sangat terbatas ya, padahal banyak sekali yang ingin saya korek-korek ya, tapi mungkin ya benar. Kita akan undang lagi ya Bang Fahri karena ini baru sebenarnya ini baru setengahnya, ini belum yang lebih detail-detailnya lagi Bang. Oke pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya. Salam, dadah.